Jadi seperti ini tujuan itu. Bukan satu, dua. Jadi nggak sama dengan research question ya. Nah ini bisa diadaptasi nih. Jadi nggak usah terlalu banyak di akhir-akhir bab 1 itu begini aja nih langsung fokusnya. Silakan di foto ya, di shoot. Nanti buat diadaptasi. Jadi pertama to capture the experiences of pupil and teachers menggunakan digital storytelling selama 5 bulan. Kemudian this documentation can contribute to a better understanding of how digital storytelling untuk apa nih ternyata sebagai mediation pengajarannya, instructional mediation help children learn English. Nah ini jelas nih walaupun berapa kata tapi fokus sudah, nggak usah macam-macam gitu ya. Jadi diusahakan seperti ini bab 1 di akhirnya tuh. Jadi tujuan umum, gap, research question, tujuan research question. Terus untuk yang narrative inquiry sekilas dulu ya. Nah yang ini nih. Yang siapa Lutfi ya? Lutfi narrative inquiry ya? Tepatnya autobiografi, Sir. Iya itu masuk ke narrative inquiry itu. Sekalian ya. Nah dari sini dulu. Jadi narrative inquiries itu macam-macam ya. Ada autobiographical narrative inquiry, biographical narrative inquiry, ada critical narrative inquiry, ada photopoesis. Ya. Jadi pilih salah satu. Kita yang mana gitu. Jadi turunan dari narrative inquiries ya. Kalau auto artinya apa auto? Nah, auto itu kan sendiri kan? iya. Ya, berarti masuk ke biographical narrative inquiry kalau sendiri. Tapi kalau orang lain, biographical narrative inquiry. Terus, nah ini dipahami dulu apa itu narrative inquiry. Ya. Jadi intinya adalah mengeksplor pengalaman individu baik secara fisik, sosial, dan kultur. Ya. Di mana mereka menjelaskan pengalamannya selama hidup. Nah, ini yang penting adalah teorinya. Jadi teorinya itu luar biasa banyak. Kita mau melihat dari teori apa gitu. Jadi ada antropologi, ada deconstructivism, ada feminism, ada kajian filmnya, ada historisis, ya, ada pendekatan humanis, gitu. Ada literasi, gitu, ada literary, ya, postmodernism. Jadi kita harus mengambil salah satu teori dari narrative inquiry kita ini. Terus yang penting ininya nih modelnya mau seperti apa. Jadi ada banyak. Nah ini dulu ya narrative inquiry itu pertama harus mengambil partisipan siapa ya sebagai sampling. Kemudian posisi peneliti harus persis tahu kita bagaimana antara peneliti dengan yang diteliti gitu. Apakah diri sendiri yang diteliti? Gitu. Berarti research and researcher orang yang sama kan. Kalau orang yang beda berarti ya research orang lain, partisipan researcher kita. Gitu. Kemudian ada tingkat keterlibatannya, kemudian ada co-construction antara kita sebagai peneliti dengan partisipan kita. Kalau partisipan kita orang lain berarti kita menggali pengalaman mereka. Gitu ya. Kemudian ada penggunaan digital recording ya, atau field note. Kemudian narrative ownership. Jadi cerita itu milik bersama nantinya. Kan kita menggali punya orang, berarti orang itu juga merasa ada hak ya, memiliki cerita tersebut. Nah ini yang perlu diperhatikan ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kualitatif yang disebut validity itu maksudnya credibility dan trustworthiness ya, kepercayaannya sejauh mana cerita itu. Rigor itu kemantapannya. Gitu. Nanti jangan lupa kalau sudah mengambil data, dikembalikan ke orang tersebut untuk dicek. Betul nggak yang kamu
bicarakan ini. Seperti ini tidak maksudnya. Nanti dia memberikan komentar, feedback. Gitu. Kalau tidak benar, langsung perbaiki. Jangan sampai menurut orang itu A, kita tulis B, gitu. Terus tidak dikonfirmasi. Triangulation artinya memvalidasi data yang misalnya dari wawancara divalidasi lagi dengan data lain misalnya. Nah, itu namanya triangulation ya. Memvalidasi data dengan data lain. Bisa juga satu data misalnya wawancara aja, tapi wawancara berkali-kali. Nah, itu juga termasuk triangulation. Tidak perlu dua jenis instrumen ya, satu instrumen tapi berkali-kali gitu. Atau pertanyaannya ditambah lagi ya. Nah, etikanya harus ada ya, minta izin ya, ada surat izin. Kemudian samplingnya jelaskan apakah purposive, apa snowball atau convenience atau networking. Kemudian negotiating antara kita dengan partisipan. Ini yang penting ya. Kemudian data, nah bisa compression secara tidak terstruktur, bisa dari catatan-catatan di lapangan, bisa dari diskusi kelompok, ya. Bisa langsung berinterview, ya. Bisa dari reflection, bisa dari mengamati, boleh dari foto voice. Ya. Jadi banyak sumber yang untuk digali. Nah yang penting model-model ini nih Pi nih ya. Jadi mau menggunakan model mana? Ada yang orientation dulu, baru narrative event, analisis, langsung implication-nya, conclusion. Makanya ada mentor tag. Apakah ada seperti ini agak lengkap ya, introduction, baru metodologi, ada research design, research positioning, participant recruitment-nya gimana, data collection, data ini, baru finding, baru discussion, conclusion. Bisa seperti ini ya. Jadi banyak cara di artikel jurnal internasional yang mengambil desainnya narrative inquiry. Ada yang seperti ini. Jadi pertama introduction, langsung pakai theoretical framework, langsung metodologi, finding, analysis discussion, conclusion. Ada yang seperti ini ya, introduction, rational, for the adoption of research methodology, design, method, trigger, limitation, conclusion. Gitu ya. Jadi ambil satu mentor tag, kemudian kita adaptasi di dalam skripsi kita. Gitu. Jadi tidak perlu mengikuti petunjuk yang diberikan dari prodi ya untuk narrative inquiry. Kita lebih baik mengacu ke internasional. Gitu. Seperti itu, oke? Terus berikutnya Anissa ya, Anissa Jasmine. Ini student perception. Studentnya apa? Ini levelnya? SMA, Sir. Ya, diberi ya, secondary. Ya. Di depannya pakai secondary students. Perception on learning technical vocabulary. Technical itu di dalam konteks apa ini? Anak SMA kan namanya juga SMA ya, General English ya, SMA itu. Terus di konteks apa? Dari ini, Sir, pelajaran IPA, Sir. IPA. Kayak misalkan human body gitu, Sir. Oh ya. Technicalnya mungkin nanti fokus ke apa biological ya, biological vocabulary ya. Iya, Sir. Nah, ini kan sudah banyak nih, ini harus hati-hati yang sudah banyak penelitiannya, kita harus pandai-pandai yang menulis gap-nya tadi, kenapa memilih ini. Ya, nanti di tujuannya. Terus instructional procedure-nya adaptasi dari siapa atau adopsi dari siapa? Dari punya Mr. Eli yang tahun 2018 ya, yang hidroponik. Jadi harus jelas instructional procedure.
Ini ya, siapkan. Kemudian instrumen. Instrumennya dari siapa? Instrumen untuk wawancara belum nemu sih, Sir. Itu dulu yang penting ya, supaya cepat. Ya, Sir. Prosedurnya sudah oke, instrumen sudah ada, langsung ambil data aja. Udah begitu. Nanti bab 1, bab 2, bab 3-nya nggak akan saya periksa dulu ya, sebelum ada hasil. Jadi harus dibalik. Cuma percuma sih dibahas bab 1 dulu ya, nanti akan mungkin tidak cocok dengan temuan data. Ya, Sir. Jadi supaya cepat begini caranya ya. Kalau ngajar instructional prosedurnya siapkan dulu ya. Sudah oke, instrumennya siapkan, langsung aja ambil data dulu. Kalau ngajar ya ngajar dulu aja ya. Udah ambil data, baru kita kembali. Jadi saya jelaskan ya, begini caranya sebetulnya penelitian itu. Nah, dari depan dulu ya. Saya kalau nguji sidang begini ya, enggak baca bab 1, bab 2, enggak gitu. Tapi dari tujuan. Tujuan penelitiannya apa gitu ya. Setelah itu baru ke hasil. Karena tujuan itu kan akan diakurkan dengan hasil penelitian gitu. Nah, ini cara cepat ya supaya kita tidak bertele-tele, tidak kaku. Begini caranya. Ini dari sudut pandang editor. Nah, begini. Jadi ada 5 langkah ya, writing the story in 5 steps. Jadi pertama, the objective. Nah, itu yang paling penting. Misalnya, contoh nih ya. This research aims to explore and identify student perceived difficulties in translation learning. Jadi bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran penerjemahan. Nah, di sini kita harus tahu kata kunci gitu ya. Jadi tujuan kata kunci. Pertama students. Udah pasti ya. Terus kesulitan, persepsi kesulitannya apa, kemudian belajar translation. Kemudian diturunkan lagi, jadi more general word related to the keyword. Ya. Misalnya students, student menjadi student perception. Kemudian experience, pengalaman. Kemudian difficulties. Kemudian jenis kesulitan, nah, baru type of difficulties. Kemudian baru translation. Kemudian baru diurut oleh kita nanti kata kunci ini dari translation, translation learning, difficulties, type of difficulties, experience in learning, baru student perception. Baru kita menulis claims ya, berhubungan dengan data-data ini. Misalnya translation, apa itu translation? Kita uraikan gitu. Baru translation learning itu apa? Baru difficulties itu apa? Baru experience in learning, student perception. Ya. Nah, dari sini nanti bisa jadi cerita bab 1 ini. Dan tidak akan ke sana ke sini fokus gitu caranya. Kemudian setelah itu disusun ya. Udah, kita selesai nih untuk menulis bab 1. Jadi intinya adalah tujuan harus benar. Dari tujuan ini nanti mengandung kata kunci. Kemudian kita uraikan satu-satu. Nah, uraian translation itu apa? Ini menjadi introduction begitu. Tinggal mencari dukungan-dukungan previous research, isu-isu yang diteliti orang lain begitu. Gitu ya, caranya itu begitu. Sudah muncul share ini? Belum? Belum, Mister. Nah ini ya, jadi writing the story in 5 steps. Tujuannya di objektif, misalnya di research aims, ini contoh saja nih, to explore and identify student perceived difficulties in translation learning. Tadi kan banyak tuh yang perception. Nah di sini kita ambil kata kunci, ya. Ada student perceived difficulties translation learning. Ya.
Kemudian diuraikan lagi menjadi student-nya student perception. Kemudian experience pengalamannya, kemudian dipiketi. Jadi persepsi siswa, mahasiswa, pengalamannya tentang kesulitan belajar translation. Nanti kita kaji jenis-jenis kesulitannya apa, begitu. Kemudian kita susun dari umum ke khusus, begitu. Kemudian kita tulis baik definition, description, ya. Kemudian translation is complex process, language, culture, psychology dan sebagainya. Translation learning itu apa? Kita uraikan. Kemudian di Piketis itu apa? Nah, sini ada teori-teori nanti gitu ya. Baru this research aim to explore, identify, student perceive the Piketis in translation. Jadi begitu cara menulis untuk bercerita di bab 1 itu begitu caranya nanti. Ya. Jadi yang penting ternyata riset itu tujuan, bukan bab 1, bukan bab 1 itu nanti kalau sudah tahu urutan seperti ini baru bisa cerita di bab 1 ya. Kalau sekarang kan ngawang-ngawang sebenarnya ya. Bikin dulu bab 1. Nanti yang diperiksa apa? Kesalahan grammar kebanyakan. Kesalahan grammar, kemudian lexical cohesion, ya, kesalahan morfem, gitu-gitu kan. Akhirnya tujuan awalnya untuk riset itu bisa koheren tidak terjadi. Waktu sudah terbuang berminggu-minggu ya. Gitu ya. Jadi saya sudah pastikan kalau memeriksa bab 1 dulu, bab 2 itu ngawur itu pasti ya. Kenapa? Nanti nggak ada hubungan dengan hasil penemuannya di bab 4-nya. Jadi riset itu dibalik ya, tujuannya apa, nah makanya tujuan itu harus jelas. Kemudian tujuan itu nanti akan menggunakan instrumen, nah instrumennya dipastikan dulu. Langsung ambil data begitu. Jadi menyusun bab 1, bab 2 itu setelah ada data sebetulnya. Ya. Seperti itu baru logis gitu, baru rasional. Oke ya, paham maksudnya? Belum, Sar. Paham. Ya tentunya ini nggak sama dengan kuliah di kelas yang mata kuliah itu. Kalau ini kan perlu jam terbang ya, kalau mengampu mata kuliah penelitian, itu si dosennya harus jadi peneliti. Kalau enggak, ngawang-ngawang, ya, menghayal. Membimbing itu harus pernah ngalami ditolak editor, terjadi negosiasi dengan editor, nah itu baru bisa membimbing. Ini kalau hanya mengandalkan lulus S2 jadi dosen membimbing misalnya, tapi nggak pernah nulis, yang akan bisa. Yang terjadi mahasiswa kebingungan. Seperti itu. Jadi kalau ini mau dilaksanakan, ya Anissa ya, disiapkan instruksi prosedurnya. Instruksi prosedurnya kalau diadaptasi ya sebutkan sumbernya dari mana diadaptasinya. Kalau diadopsi juga sebutkan sumbernya, gitu ya. Karena di sini mau mengkaji persepsi, menggali persepsi tentang pembelajaran ini, ya disiapkan pertanyaan untuk menggali persepsi. Setelah oke, 2 ini langsung ambil data. Kalau bab 1 yang sekarang, ini anggap saja ini draft saja, ini belum tentu seperti ini, bisa dibongkar lagi ya. Yang penting tadi tujuan yang tadi itu tuh jelas itu tujuannya di mana nih. Kalau ini kan cerita nih, ceritanya dari pipe story tadi nih ya, belum tentu seperti ini ceritanya. Kalau ini dianggap fix, tiba-tiba datanya nggak sesuai dengan cerita ini, kan jadi irasional itu karya ilmiah kita. Makanya ini akan selalu berubah nih, bab 1, bab 2, itu akan selalu berubah. Tidak akan seperti itu. Tidak fix. Ya. Nah, berarti langsung ke tujuan. Mana tujuannya? To address this research, nah tujuan. Nah ini. This research report finding drawing on ya. Drawing on student, guru tidak ya, hanya student ya. Student perception on learning technical vocabulary,
by using PSS integrated with yang kurang apa di sini gap ya? Gapnya mana? Gapnya mana? Gapnya ada di paragraf berapa ya? Gap itu sebelum research question ya di sini. Nah, ini lebih membuat pembaca nyaman. Gap baru di sini to fill this point misalnya, jadi istilah lain. Nah, baru research question. Kalau ini nggak usah pakai koma ya. In what ways do PSS and TED video assist student on learning? Ya, what are challenges the student experience on learning? What are challenges the student experience on learning? Challenge ya. Kenapa challenge? Mungkin reaction ya, respon mungkin ya. Baik, Sir. Karena belum tentu challenge nanti, mungkin respon aja lah. Kalau ini proses, ini proses seperti apa? Kalau ini responnya aja udah. Ya, sudah tinggal instrumen ya dan instructional procedure. Nah, seperti bab 2 ini akan selalu berubah. Learning technical vocabulary. Mungkin conceptualizing gitu, itu lebih ilmiah. Oh, misalnya disciplinary, bahasa keilmuan. Vocabulary gitu. Seperti apa yang disebut dengan disciplinary vocabulary itu atau technical vocabulary itu. Menurut siapa? Mungkin pakarnya itu biasanya pakarnya itu ini nih, Paul ISP Nation itu. ISP Nation itu pakar vocabulary dunia ya, dari Wellington. Kadang-kadang Smith juga. Ya. Jadi berikan kehormatan di bab 2 itu kepada pakar-pakar dunia gitu, bukan orang-orang yang nggak dikenal gitu ya. Setelah pakar dunia baru previous risetnya adalah 5 tahun terakhir. Kalau konsep theorizing, misalnya menteorikan dulu theorizingnya, itu pakar-pakar dunia itu tempatnya gitu. Jadi tata krama itu sebetulnya. Theorizingnya, konseptual atau defining gitu ya, kalau mendefinisikan. Jadi bergantung kita mau mendefinisikan saja atau mau menjelaskan konsep atau teori, bergantung kita. Tapi ini yang pasti harus pakar dunia. Ya. Yang lain tempatnya itu di previous research. Nah, seperti ini nih. Di awal nih tempatnya, di awal pakar dulu. Jangan dibalik. Itu kan ada tata krama ya dalam kehidupan manusia. Nah, di karya ilmiah tata krama itu pakar dulu, baru anaknya itu yang membumikan teori ke konsep itu anak. Ini mbahnya, anaknya, baru cucu-cucunya begitu. Tata kramanya ada. Nah, ini apa? Ini apa nih? Sudah ke previous research atau apa? Belum, Sir. Itu belum previous research. Nah, tata krama ya, kalau dia bukan pakar itu hindari according to ya, hindari. Kalau according to Halliday, nah itu wajar, pakar itu mbah. Kalau ini ya banyak pokok konten, misalnya. Set, banyak ada ratusan. Ya, setidaknya expand gitu ya. Tapi harus tahu tentang jenis-jenis kata kerja, apakah itu hasil riset
ataukah hanya opini, nah itu berbeda kok verb-nya. Ini disebut prosesis. Prosesis itu kalau di tradisional itu verb-nya itu bergantung kepada apa ini si Galbasopa ini menjelaskan apa, menjelaskan pendapat dia, berarti explain ya, atau claims. Tapi kalau riset bisa demonstrate, indicate itu udah beda. Jadi belajar lagi tentang verb ya. Verb itu ada doing verb, relational verb, behavior verb, itu ada 7 verb itu. Nah, itu digunakan di sini di dalam menulis karya ilmiah. Sesuai dengan yang mau dilaporkannya ini apakah hasil penelitian, hasil pemikiran, pendapat pribadi gitu. Nah, ini akan membedakan verb-nya di sini ya. Hindari according to. Kalau according to mati kita, nggak ada voice kita ya. According to berkali-kali apalagi. Ya, seperti itu. Nah, seperti suggest, misalnya apa lagi? Kalau suggest artinya apa nih? Menyarankan, Sir. Ini bisa juga maintain, gitu. Hampir ini sinonim. Jadi banyak verb itu variasi ya, jangan itu lagi. Terus ini cerita tentang PSS-nya. Itu kan, ini hindari ya. Ini hindari, terus ini hindari ini ini udah nggak berlaku sekarang. Jadi langsung cari originalnya ya. Cari originalnya, jangan membaca di punya orang ya. Kalau dulu oke, karena kita kesulitan ya sumber itu harus orang-orang tertentu ya, dosen misalnya dari luar negeri baru dia punya buku. Sekarang di zaman internet gini wah, nggak zaman lagi nih ada begini. In anu. Nah, seperti ini nih kan. Masa sih nggak ada sih sumber siskotan lagi? Ini kan ini orangnya bukan zaman prasejarah ini. Orang zaman sekarang juga. Kenapa kita bergantung ke si Anton Naci? Nah ini jangan buang waktu ini. Ini adanya di Instruksana Prosedur, oke? Di bab 2 jangan ada ini. Ini di Instruksana Prosedur. Nanti double nanti buang waktu. Ya. In chapter 3 gitu. Nah, begitu. Referensi setnya mana nih? Referensi setnya nggak ada. Nah, ini. Nah, di sini voice kita harus ada voice ya. Di author voice di sini di ujung akhir itu ya. Di author voice itu ya, tahu ya maksudnya. Sini munculkan nih, kalau enggak ya bukan di set kita, ada punya orang. Gitu. Semua ya, perhatikan tuh. Setelah purpose research, voice kita harus muncul. Ini itu hubungannya dengan riset saya ini apa ini? Orang-orang ini hubungan dengan riset saya ini kan baru orang-orang lain ini. Nah sekarang kita di sini apa hubungannya gitu? Nah kita ngomong di sini itulah author voice ya, authorial voice itu penting. Itu yang banyak yang hilang di karya S1 itu. Paham ya maksudnya? Nah kalau ini saya nggak akan bahas dulu ya, banyak ngawur ini tuh. Padahal di atas sudah panjang lebar untuk apa gitu. Terus pakai kata-kata lagi, buang waktu. Setidaknya pakai diagram aja di sini. Nah, tujuannya itu menjelaskan konsep apa, teori apa, penelitian sebelumnya yang mana yang mendasari penelitian saya gitu kan. Itu namanya theoretical atau framework of thinking.
theoretical thinking boleh, conceptual thinking boleh ya, terserah lah kira-kira. Tujuannya seperti itu ya, bukan nulis lagi, diulang lagi, ini membuang waktu. Kan sudah ada di atas, ya. Di internasional 25 kata itu penting itu ya. Kalau 1000 kata, 1000 kata, 1005 kata langsung dicoret, tolak. Jadi harus disiplin dengan kata, jangan boros kata itu. 1000 kata itu lama itu, susah membuat 1000 kata. Ada introduction, ada literature review, ada metodologi, langsung finding dan conclusion. Semuanya dalam 1000 kata, susah itu. Oke, seperti itu ya. Jangan boros kata. Yang tidak penting buang ya, fokus saja. Baik, Sir. Terima kasih. Ya, masih ya. Oke, berikutnya. Cecilia ya. Ya, Sudah bukunya sudah ada. Sudah ada, Sir. Terus what peace values are represented ya, representative atau represented? Aku salah tulis ya. Represented. In English textbook endorsed by ya oke. Purpose, nah purpose-nya panjang ya, jangan begini aja. Ini kalau mengulang mereka. Gimana, Sir? Kalau ini mengulang tidak? Mengulang research question tidak ini? Mengulang ya. Harusnya menjelaskan lebih rinci ya, purpose-nya itu. Separagraf gitu, Sir. Biasanya minimal ya, at least 100 kata minimal. Oh gitu. Iya, ini kurang. Oke, Sir. Berapa itu? Hanya 18 kata, kurang. Iya, kurang. Iya, maaf, Sir. Terus, nah ini nanti dicek lagi apakah betul untuk student seperti ini gitu. Apakah untuk guru seperti ini gitu. Nanti dicek lagi. Lihat lagi yang jurnal tag ini, mentornya. Mentor tag-nya apakah seperti ini. Kalau significant of the research. Values in English textbook. Culture of peace. Oke. Previous research, oke. Inner peace, total peace, social peace. Nah, berarti menggunakan bahasa Loria ya. Ininya ya, konsepnya. Research design, research context, oke, research procedure. Ini korpus ya? Iya, Sir. Oke. Teks 1. Ya sudah, lanjutkan kalau ini. Sudah ada korpusnya. Ya lanjutkan kalau analisis buku teks itu kalau udah jelas korpusnya, jelas alatnya, ya lanjutkan aja, kerja aja sampai selesai. Ya. Soalnya saya nggak berani lanjut karena itu tadi saya juga baru tahu, Sir. Saya pikir harus dicek dulu bab 1 sampai bab 3-nya. Jadi saya nggak berani lanjut ke bab 4 gitu. Itu nanti kan diulang lagi bab 1, bab 2 itu kan bergantung hasil temuan. Oke, Sir. Ya, seperti itu. Riset itu ternyata tujuan dulu. Nanti yang lain-lain itu setelah ada hasil, baru kembali lagi ke bab 1. Benar nggak cerita saya nih? Kalau hasil seperti ini. Terus bab 2-nya digunakan nggak di dalam penemuan, di findings? Kalau tidak digunakan, ya dibuang lagi, ganti yang mendukung hasil temuan, begitu caranya. Oke, Sir. Daripada kita sampai-sampai nulis, nanti nggak digunakan bab 4-nya. Di bab 4 nggak digunakan. Gitu. Lanjut ya, itu ya. Lanjut aja. Oke, makasih, Sir. Ya, sama-sama. Ya, Lutfi, tujuannya apa, Pi, ini? Ini, Sir. To provide inspiration and guide pre-service teachers or English teachers in general
Hmm. That we can teach abroad, and how to teach abroad. Hmm. Begitu, sir. Terus isi questionnya apa? This is question. What are the preparation ya? Mm-mm. Challenge and successes. Apa maksudnya successes? Ya, success challenge ini kan maksudnya tantangan ya, successes ya, let's say benefit. However, previous paper selalu nyebutnya successes not benefits, sir. So I decided to use successes begitu. Hmm. Nanti konkretnya seperti apa nih? Ya benefit. Successes. Benefit mereka mengajar di sana begitu. Apa yang didapatkan yang membuat diri mereka berkembang secara profesional dan secara pribadi begitu sebagai guru bahasa Inggris yang mengajar di luar negeri. Itu successesnya. Ada vocab lain nggak selain successes? Mungkin opportunities atau benefits, sir. Yang paling dekat menurut saya itu. Opportunities ya. Kalau benefit itu ke apa? Ke natura. Natura itu misalnya uang gitu. Ke uang Atau perkembangan profesional, sir. Sebagai guru. Begitu, perkembangan karirnya. Ada dua sih secara ini. Dapatkan dari penelitian sebelumnya, yaitu secara kesejahteraan dan secara karir. Begitu orang ngajar di luar negeri, pastinya mereka punya kesempatan untuk menjadi lebih dengan cara kuliah lagi juga di luar negeri seperti itu. Dan juga memang pada faktanya semua master di IFL, ISL itu pasti pernah mengajar di luar negeri begitu, sir. ya. What probably be the implication? Gimana nih maksudnya, Bi? Di sini ini saya masih ragu sebenarnya untuk memasukkan ini, cuma bisa dibilang pertanyaan kedua ini hanya untuk sekedar biar nggak satu doang research question-nya. Jadi saya masukkan apa yang memungkinkan yang efek dari cerita ini gitu, efek dari cerita ini sebagai let's say sebagai kita yang non native pre-service English teachers dan English teachers secara umum, dengan mengetahui kalau orang itu kita bisa mengajar ke luar negeri seperti itu. Cuma ya ini cuma sekali lagi ini cuma tambahan biar research question-nya nggak cuma satu gitu, sir. Tadi pengen satu doang, cuma kan tahu sendiri kadang-kadang mereka nggak menerima research question cuma satu, jadinya muncullah yang research question seperti ini. Ya nggak begitu, Bi. Jadi harus dari tujuan nih. Di sini tujuannya mana? Di sini. The study is based on the author. Oke, terus the study aim to provide. Nah ini tujuannya ini kan detail, insight, and procedure for pre-emption. Nah ini kan tujuan nih. Nah ini tujuan. Nah tujuan ini nyambung nggak dengan research question? Begitu caranya. Baru Jangan asal ada dua, masa begitu? Iya, baru masuk nomor satu doang sepertinya, sir. Ya ini jangan atuh. Ini kan harus melihat riset ininya, riset purpose-nya dulu. Nah ini dicoret dulu aja. Nanti ini di underline dulu, highlight dulu nih. Di highlight, nanti cocok tidak pertanyaan ini dengan tujuan yang di sini. Gitu ya, seperti itu. Baik, sir. Native English teacher, non-native teachers. Ini apa? Jadi literatur review itu mengikuti sama mentor teksnya, jadi dia di awal itu dia membahas perdebatan antara mana yang lebih baik, native English teachers or non-native English teachers, seperti itu, sir. Begitu. Oh gitu ya. Iya, soalnya faktanya bagi kita yang kalau mau keluar negeri harus menerima dulu ada isu ini, ada fenomena ini dulu. Harus tahu fenomena seperti apa. Jadi jangan kaget kalau orang bule gajinya 3 kali lipat lebih gede dari kita gitu. Ya, ya. Participant and context, oke. Bisa design data gathering procedure. Ini maksudnya data collection ya, Di? Oh, iya, sir. Data collection ini. Saya ngikut dari mana data gathering procedure? Ya, nanti dianggap aneh. Data.
Terus apa saja ini? Semi structure, interview, kemudian email ya. Follow up email, sir. Pasti ada yang kurang kan ceritanya. Jadi saya in case validity-nya follow up email. Mengikuti sama yang penelitian sebelumnya juga ada follow up email. Cuma penelitian sebelumnya bedanya dia kan implikasi terhadap pendidikan di ASEAN dan juga partisipannya ada banyak sehingga dia itu berani ngasih survei. Kan partisipannya 70 orang tuh dia bisa ngasih survei, sementara kalau saya dan tapi kembali lagi kalau penelitian sebelumnya itu ya cuma pengalaman di sono aja, nggak ngejelasin preparation dari awal dari negara mereka gitu sampai ke sana, nggak ada begitu. Nah itu saya cuma gaya doang itu, jadi ya pengen coba bikin itu ya jadinya begitu, jadi untuk sementara. Ya sementara begini ya, tapi harus selaras dengan tujuan ya. Ya, jadi kembali nanti ke tujuan. Terus pertanyaan-pertanyaan yang akan digalinya sudah disiapkan? Sudah ada, bisa saya share kok, Mister. Ini ya udah ini lanjut aja nih Pi ini. Iya. Ambil data, nanti baru kita bicara lagi bab 1, bab 2. Iya, sir, nanti biar saya hubungi partisipannya. Kemarin juga kan saya udah coba tuh pakai situs yang Mister cari, saya penasaran ada nggak disertasi yang membahas sama kayak saya juga. Beneran mirip kan? Mentor teks saya, betul ada, sir. Cuma iya, banyak. Uniknya lagi dari Filipina lagi partisipannya, Filipina terus. Ya, Filipina untuk tenaga kerja baik guru dan buruh itu mendominasi di semua negara. Karena dia ada keuntungan ini historical neokolonialisme itu, kolonialismenya Inggris biasanya ya. Inggris. Kalau negara yang persemakmuran namanya Commonwealth countries itu dia mempunyai kelebihan dari bahasa itu karena menggunakan bahasa penjajahnya gitu, bahasa Inggris. Iya, ternyata saya baru tahu juga kalau mereka second language, pantas aja ya di atas kita berarti. Kita cuma jumlah kualitas. Tapi bukan berarti kualitasnya di atas Indonesia, belum tentu. Hanya dari ini aja seperti India itu kan second language, ada kelebihan di situ dia. Nah ini sir yang mau saya tanyakan, jadi ini tema-temanya udah saya ambil, ada sebagian yang saya adaptasi dari mentor teksnya, cuma saya tambahkan biar lebih detail lagi, makanya di sini ada tema pertama nih, early journey as EFL teacher. Di sini pertama kita gali dulu motivasi dia kenapa jadi guru bahasa Inggris dulu, di situ pengen tahu kan ya. Nah, early education-nya dari sini kita sambungkan ke early education-nya, nggak kuliah di mana, apakah langsung keluar negeri, apa langsung kuliah dulu di Filipina begitu. Nah, habis itu setelah lulus nih sempat alih profesi dulu, apa langsung mengajar begitu. Terus juga nanya sebelum keluar negeri pernah ngajar dulu nggak di negara sendiri begitu. Ya itu digali semua nanti, kan belum tentu semua dilaporkan juga. Iya, sir, ini gali semua mas saya. Ada sebelum setelah lulus ikutin program perkembangan profesi nggak, seperti kalau di kita kan ada PPG segala macam, kalau di internasional biasanya TESOL kayak gitu segala macam, atau TEFL, CELTA seperti itu ikut nggak, seperti itu. Nah, habis itu baru kita mulai masuk ke luar negerinya. Kena motivasi ngajar ke luar negeri ini udah pasti jelas, tapi kita pengen tahu juga kan secara rekrutmennya, bagaimana proses rekrutmennya gitu. Prosedur, iya, yang penasaran soalnya penelitian sebelumnya nggak pernah ngasih tahu prosedur, ujung-ujung orang tuh udah di sono aja udah ngajar, saya jadi nggak tahu kumaha gitu. Apakah begitu, udah ujung-ujung di sono aja bedain sama negaranya, nggak dijelasin nih prosedur that you must follow to teach abroad or certification that you need to take to teach abroad, nggak dijelasin kalau di luar negeri. Yang paper sebelumnya begitu. Habis itu nanti datanya disimpan di antara data asli ya original, kemudian di coding ya dari data si partisipan diberi coding, baru diberi tema, baru subtema gitu. Itu dibuat dalam satu tabel. Oh iya, kayak tabel kemarin sir ya, yang coding. Ya seperti itu. Nanti saya belum jelaskan itu. Nanti coba taruh aja dulu hasil pertanyaannya di situ. Nah ini what are the differences between teaching abroad and in your country? Nah ini mungkin harus sedikit diganti opportunities. Nanti instrumennya saya akan aja ya. Nanti saya periksa instrumennya saja. Ya, sir, iya ini untuk ini nanti.
Kalau sudah oke, jalan aja udah. Soalnya yang dari disertasi itu pertanyaannya hampir sama sama yang saya ini, Sir. Jadi ya I think Nah, sumbernya disebutkan nih. Kan berarti idenya dari disertasi. ya. Ya, taken from gitu. Taken from apa itu? Disertasinya sebutkan. Oh iya ya. Terus dimasukkan di dalam referensi itu, disertasi itu. Sudah, Sir, sudah. Ya, begitu ya. Untuk yang lain begitu caranya ya. Jadi ambil dari disertasi luar negeri ya. Kemudian kita adaptasi apakah instrumennya gitu. Jangan bikin sendiri ya. Jangan bikin sendiri. Pasti nggak bagus. Kalau ini S3 ya? PhD ya? Waduh, saya belum melihat itu apa ya dari mana, Pak. Tapi template-nya beneran sama kayak kita, Sir. Ini. Kan di depannya kan ada itu. Untuk memenuhi apa? Apakah Oh ya, Doctor of Philosophy gitu, apakah education gitu. saya langsung ke yang saya perlu nggak dibaca itu ya soalnya dari sini. Nah, ini orang Filipina juga ini. Iya, partisipannya Filipina, tapi pelaksananya bukan, namanya Frederiksen, Chris. Denmark, apa ya namanya ini? Terus ke bawah. Ini abstrak, ini saya sempat baca untuk lihat, oh cocok gak sama saya. Coba masuk ke introduction, Sir, jadi tidak dijelaskan untuk kemana. Cuma ya, alhamdulillahnya yang saya cari ya ada ketemu di sini. Ya. Attachment. Polanya itu diikuti polanya. Ya, enaknya begitu kalau punya mentor tag. Kita jadi ada guidance gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya kita sebutkan sumbernya, kita mengikuti ini. Itu nggak ada penjelasan di depannya ya itu. Iya. Apakah skripsi atau tesis atau? Jadi langsung skip aja begitu. Oh, di ininya ya, informasi perguruan tingginya juga nggak ada ya? Ini seperti nama perguruan tingginya, Sir. Oh ini Swedia ya? Di Sweden ini. Malmo itu Swedia. Ini begini aja aslinya. Iya, aslinya dari situs yang saya cari ada DAOI-nya ya begini aja. Mungkin karena untuk versi yang dipublikasinya mungkin. Dan ini sama harus dicari yang ini ada identitasnya. Nanti kalau untuk cari referensinya gimana kalau nggak ada identitas? Ada DAOI-nya kemarin saya cari. Ada ya? Ada, Sir, ada DAOI-nya. Cari di Google Scholar aja itu, atau di Crossref ya. Crossref itu kan bisa mencari ini APA-nya untuk referensi ya. Tuliskan judulnya, nanti di Crossref itu cari di metadata ya. Nanti muncullah di APA macam-macam itu. Gaya-gaya selingkuh. Baik. Oke ya. Lanjutkan ya, Bi ya. Ya, baik, Sir, nanti saya hubungi segera partisipan saya. Ya, oke. Terus lanjut ke Wabda ya. Wabda ini ya seperti Sisilia aja tadi. Kalau bab 1 ini bisa diubah ya. Nanti yang penting dulu ini adalah ininya mana korpusnya? Korpusnya Wabda. Yang in this study itu, Sir, paragraf. Korpus. Buku teksnya udah ada belum? Udah ada. Yang in this study, English text atas, Sir. Terus yang mau diliti di chapter berapa, halaman berapa, itu namanya korpus. Seperti Sisilia tadi. Oh, baru bukunya aja sih, Sir. Untuk chapternya belum. Ya itu, sampai situ aja. Ya. Jelaskan dulu chapter ininya akan diliti apa. Ya. Kemudian fokusnya ke apa. Ini kan portrayal female English textbook ini apanya gitu. Ini difokuskan. Ya, ini fokuskan. Kemudian critical discourse analisisnya punya siapa? Teori siapa ini? Jadi prepare korpus aja dulu langsung ini. Oh iya, Sir. Baik. Sebab kalau nggak ada korpusnya nggak jelas nanti kita mau kemana. Jadi prepare korpus ya pertama tuh. Jadi kita udah nentuin babnya ya, Sir? Ya itu yang utama itu begitu kalau analisis buku teks itu. Oke.
Korpus, kemudian mentor teks, siapa yang mau diikuti, beberapa. Kemudian analisis teorinya menggunakan siapa. Nah ini yang perlu disiapkan. Ya. Langsung analisis, langsung belajar dulu satu chapter misalnya. Setelah tujuan yang mau dianalisisnya jelas, langsung belajar menganalisis gitu. Karena di dalam menganalisis itu harus ada temanya, tema ya. Temanya itu apa? Gitu. Baik, Sir. Nah, ini contoh jadi ya yang bagus nih. Analisis buku teks yang profesional seperti ini. Saya tunjukkan sebentar. Nah, ini female. Sudah nampak belum? Udah, Sir. Nah, seperti ini nih, punya Sireni ini. Female representation in government mandated English language textbook used in Indonesian Junior High School. Jadi kepada wanita saja. Nah, ini introduction. Dia teratur ya, pertama dari gender secara umum, kemudian baru buku teks secara umum dulu ya, baru dalam pendidikan bahasa Inggris gitu, begitu. Jadi umum dulu, baru ke khusus, baru di bab 2-nya digabung ya oleh dia di sini. Nah langsung ke bab 3, the study ya, metodologinya ini. Nah ini bercerita buku teksnya apa ya, terus yang diambil apa sampelnya, ini buku teksnya. Kemudian menggunakan, misalnya dia mengikuti Rifkin. Nah, jadi ini kan enak, sudah ada adaptasi dari Rifkin dia. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi, pokoknya hitung persentase dari teks yang mengandung gambar, yang mengandung hanya wanita dan laki-laki saja. Rasio misalnya perempuan laki-laki di dalam latar belakang. Kemudian presentasi teks gambar. Rasio antara perempuan dan laki-laki yang digambarkan di gerakan di gambar tersebut dan seterusnya. Baru penemuan. Nah ini korpus ya. Ini yang penting nih. Tanpa ini ya nggak akan bisa. Jadi disiapkan dulu korpusnya. Ya ini seperti ini korpus nih. Bab berapa, description-nya apa begitu. Nah, seperti ini ya. Kelihatan ya korpus. Ini nih ya, unit 1, tema description-nya tentang apa, halaman berapa, kemudian aktivitasnya apa. Terus masih di unit 1, ini unit 3, ini kan hasil sampling nih, unit 3, 4, 6, 8 gitu ya. Terus unit 1 lagi seperti ini. Ini korpus ya, seperti ini. Oke, Sir. Terus nanti saat penemuan, nah sudah ditemakan gitu. Jadi per tema, misalnya potret dari karakter perempuan di dalam konteks keluarga. Nah, jadi khusus yang gambar-gambar konteks keluarga dengan analisisnya, dengan gambarnya gitu. Jadi gambar analisis lagi begitu. Gambar analisis ditambah dengan support-support dari previous research begitu. Nah, ini yang harus muncul nanti di bab 2. Jadi akan ketahuan itu kalau kita sudah mendata. Nanti siapa yang akan dicantumkan di bab 2. Kalau kita cantumkan dulu bab 2 nggak dipakai ya percuma.
filman seperti ini. Ini kan ketahuan setelah kebutuhannya tercukupi di sini. Terus gambaran perempuan di tempat kerja, nah tema kedua, begitu enak. Jadi ini yang harus disiapkan oleh kita. Kita mau melihat perempuan dari mana, di tempat kerja, terus di mana lagi tadi itu, ya. Di konteks keluarga. Gitu. Jadi gambar-gambarnya fokus gitu. Nanti tagnya disiapkan di kondisi keluarga, di tempat kerja yang berhubungan dengan itu. Kemudian karakter perempuan yang berhubungan dengan prestasi dan partisipasi di sekolah. Cari yang ini gambar-gambarnya. Terus tentang karakter perempuan di bidang hobi dan minat. Gitu. Itu ya maksudnya. Baik, Sir. Ya semua tuh, yang buku teks begitu cara. Ya. Jadi kita punya tema yang akan dibahas di bab 4. Baik, Sir. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus siapa lagi? Yang digital storytelling, nah ini siapa? Punya siapa? Yevi. Yepi, ada Yepinya? Ada, Sir. Ini baru yang introduction-nya aja, Sir. Niatnya pengen merevisian yang bab 1 dulu. Seperti tadi saya bilang ya, Ya, Yepi, bab 1 ya, bisa berubah-ubah. Ya. Yang penting tujuan, ya. Setelah tujuannya ada, baru research question, baru instrumen. Nah kebetulan untuk tema YP ini ada contoh bagus punya Reni dan Pak Antoyo, itu bagus itu. Ini ada yang diijal ya. Yang diujal itu sebetulnya hasil nulis ulang sebetulnya ya, karena sebelumnya itu hasil semacam dana hibah dari Cambridge ya. Judulnya ini. Nah ini. Ditulis ulang ya. Sebenarnya temanya itu tema dari Cambridge. Sudah nampak belum? Belum, Sir. Belum. Belum. Kok nggak muncul ya ini? Nah. Nggak bisa muncul ya, kenapa? Nah ini nih. Iya, Sir. Judulnya ini nih, Engaging Young Learners of English in a Genre-Based Digital Storytelling Projects. Ini penelitiannya di Banyuwangi ini. Katanya sih dapat 1 M nih. Penelitiannya seperti ini, 1 miliar. Dia menggunakan jasa ini guru bahasa Inggris SD, tapi sekarang sudah S2 guru. Berarti Ya. nanti Yevi adopsi yang untuk instructional prosedurnya, Sir? Ya persis seperti ini. Oh iya. Ini sudah benar ini.
cara melaporkan riset ya dari background ya digital storytelling sebagai apa. Nah, ini cara menulis bab 2 yang benar nih. Digital storytelling as begitu tool for learning English gitu. Jadi bukan digital storytelling. What is digital? Nah, bukan begitu. Iya. Ini jadi ada hasil sintesa. Kemudian setelah itu baru dia menggunakan makanya genre approach to digital storytelling in language education. Nah, baru metodologinya ya biasa ya, partisipannya berapa, siapa, waktunya berapa lama gitu. Setelah itu baru ini prosedur, jadi ada building knowledge of digital storytelling dengan cara guiding pupils to understand digital storytelling with the process of creating this genre. Kemudian join story construction. Sampai dibuat seperti ini, jadi sangat jelas sekali. Misalnya state 1, introduction. Nanti di sini detailnya introduce teachers and people to digital storytelling project. Kemudian help people recognize 3 type of stories, personal, historical, need. Baru terakhir assist the people to use Microsoft Photo Stories Team. Jadi diajari juga pakai yang pre application. Step 2, step 3, step 4, step 5. Jadi production, scaffolding, creation digital stories, baru presentation, baru reflection. Nah, ini kan seperti ini nih yang namanya instructional itu. Baru temuan. Nah, dibuat tema. Pertama tentang knowledge building and joint story construction karena di tahapannya ada ini. Jadi temuan itu berdasarkan instructional ya. Di tahap ini ada temuan apa? Di tahap ini ada temuan apa itu yang jadi bab 4 begitu. Ya. Knowledge building. Nah, ini disertai gambar. Terus story tag construction. Ini ceritanya. Ya, seperti itu. Nah, ini laporan ini kan Cambridge nih, hibah Cambridge. Ditulis ulang di ijal oleh orang yang sama nih, ya. Ada di ijal. Nih yang di ijal nih. Apakah termasuk self plagiarism? Nah, belum tahu. Nah, ini satu volume dengan punya saya yang vocabulary circulation nih, satu volume nih. Volumenya ini nih. Volume 8 nomor 2 tahun 2018. Ini satu volume. Nah, diantaranya engaging young learners of English in with digital stories, learning to mean. Nah, ditambahin ini aja. Learning to mean, belajar untuk memaknai. Orangnya sama, si Reni dan Pandoyo juga. Nanti dicek aja ini dengan yang tadi apa ada plagiarisme. Yes, sir. Ya. Jadi kalau ini lebih fokus, jadi bab satunya itu langsung practical context. Nah, jadi kalau di skripsi ini introduction, gitu, tapi isinya tentang konteks praktisnya di mana gitu. Nah ini seperti ini caranya bab satunya. Ya, ini bab 1. Nah di sini ikuti aja nih. Jadi ada minggu ke-1, minggu kedua di sini dirinci pada saat pelaksanaannya. Pokoknya dua ini nih, 2 artikel ini jadi mentor tag yang utama ya. Tinggal dicari. Ikuti ini udah oke gitu. Ya, sir. Ya, gitu ya. Baik, gitu sir. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, kalau Endah ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira seperti tadi Endah ya. Langsung bekerja aja kalau sudah ada purpose-nya ya, Endah. Ada yang mau ditanyakan tidak, Endah? Endah? Ada Endahnya? Probably she's going to the restroom, sir. I don't know. Ya. Mungkin aja. Ya, suka ya. Terus Uswatun Hasanah hampir mirip dengan ini, Yepi ya, temanya ya? Iya, sir. Cuman kalau Yepi engaging, kalau saya experience-nya. Ya, kalau engaging berarti mengajar ya, mengajar. Kalau experience tidak mengajar, hanya mengkaji pengalaman dia, jadi mewawancara misalnya, meminta reflective jurnal begitu.
Berarti nanti pas Terus? pelaksanaannya saya cuman kasih pemahaman ke gurunya dulu gitu ya, Sir? Nah, itu yang kadang-kadang irasional kalau itu. Jadi seolah-olah kita orang luar nih, ya, ini rasionya ya. Terus tiba-tiba kita menyuruh guru, kalau yang ngajak orang lain ya, menyuruh guru suruh mengajar speaking, gitu. Seolah kita kepala sekolah gitu, punya kuasa. Terus guru itu mengajar speaking pakai digital storytelling gitu. Nah, itu tidak rasional sebetulnya sebagai peneliti. Kok bisa peneliti nyuruh orang lain padahal bukan di bawah kekuasaan kita gitu. Tiba-tiba nyuruh-nyuruh. Kalau yang judulnya seperti ini biasanya kita yang ngajar gitu. Baru kita mengambil data pengalaman siswa setelah melalui kegiatan ini gitu. Oke. Ya. Seperti itu. Kita ngajar dulu baru ngambil data. Bukan pengalaman saja, mungkin maksudnya reactionnya, responnya sebetulnya, yang diminta responnya. Bagaimana responnya dengan kegiatan ini? Gitu. Itu maksudnya. Ya. Kalau seperti ini nanti di dalam sidang nanti akan ditanya, ini kok bisa Anda gitu menyuruh-nyuruh guru suruh ngajar speaking pakai digital storytelling? Kecuali judulnya nggak tahu gitu, misalnya contoh ya, misalnya. Contoh nih, judul yang mungkin ya, yang rasional. Nah, misalnya seperti ini nih. Strategis, nah seperti gitu. Use by EFL teachers in teaching speaking. Nah, kalau gitu kita nggak tahu. Kita datang ke lapangan apa adanya kan. Pakai apa nih? Ya kita observasi, gitu. Field note, wawancara gitu. Tapi kalau judul-judul seperti ini, kitanya sebagai mengajar. Bukan kita datang ke sini tiba-tiba tahu jadi ngajar speaking gurunya, tiba-tiba pakai digital storytelling. Begitu ya? Oke, Sir. Jadi kita ngajar. Jadi nanti student misalnya respon, perception, terserah. Setelah kita mengajar menggunakan aktivitas digital storytelling, tapi ada prosedur seperti tadi itu, persis seperti itu prosedurnya. Ya bukan meniru ya, tapi gambarannya seperti itu. Kalau mau diadaptasi silakan, diadopsi sebutkan, pokoknya dua-duanya disebutkan sumbernya. Oke ya, seperti itu ya. Kalau mentornya itu sama kayak Yevi, itu boleh, Sir? Nah, identitas peneliti itu dispesifikkan di tujuan penelitian gitu ya, tujuan penelitian. Misalnya kita ke mall nih, kan boleh kan datang ke mall, tapi tujuan beda-beda ke mall itu. Ya. Ada yang mau mejeng, ada yang mau beli barang, ada yang mau bersolek di salon misalnya. Jadi kalau tempatnya sama pun boleh, tapi tujuannya harus berbeda. Makanya tujuan itu yang menjadi kunci kita dalam penelitian. Tujuannya. Tujuannya apa? Jadi walaupun topiknya sama, tujuan berbeda pasti. Gitu. Nggak masalah. Ya. Nanti gaya penulisan bab satunya beda, apa-apa beda. Asal yang sama tempatnya saja ya nggak masalah. Itu yang penting. Ya, terus? Sorry, Sir. Tadi kan kata Mister tambahin respons sama apa tadi? Ya itu luarannya. Kan penelitian itu harus ada outcome. Ada outcome-nya apa? Ya judul sih bisa diganti-ganti ya. Sesuai tujuan nanti. Tujuan itu bisa jadi judul nanti. Tujuan penelitian. Jadi harus seiring ya tujuan dengan judul nanti. Berarti lebih baik yang mau apa? Mau mendata, menggali responnya dengan kegiatan seperti itu, atau mau yang lain, itu bergantung kita. Atau mau membuat siswa engage, nah berarti engaging itu. Engaging student in, misalnya digital storytelling project misalnya. Jadi kegiatan ya, project. Iya. Oke ya, seperti itu ya. Oke, Sir. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau Dwi sih itu aja, Wi, ya. Instrumennya sudah dibuat belum, Wi? Instrumen? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Terus sudah divalidasi belum?
validasi maksudnya ngambil dari mana-mananya instrumennya. Yang namanya Adopsinya. validasi itu si instrumen itu diuji cobakan. Oh, belum Sir, baru Ya, bikin. uji Jadi cobakan aja, uji cobakan. Terus instrumennya sudah cocok belum dengan tujuan? sudah Sir, kalau itu dilihat dibaca, dibaca, coba baca. Kemarin Nah, itu sekarang sempat uji cobakan aja dulu, tanya ke dosen lain, ya, ke dosen lain. Pertanyaan gitu, ngerti nggak dia gitu. Kalau nggak ngerti kemarin berarti ada yang tidak beres dengan instrumennya. ya baik Sir, kemarin sempat bimbingan sama Pak Pusrin, sempat di di review. Kemudian Pusrin bilang gimana sebentar, Dwi baik izin penelitiannya, kamu itu dulu katanya ke dosen pembimbing yang lain, pembimbing kedua katanya coba tanyakan bagaimana. Nah sebenarnya saya mengasihkan submit proposal kemarin itu revisinya itu baru yang dari Mister saja. Cuma kan Mister meminta untuk menyentumkan pembahasan EYL-nya di bab 2 literaturnya. Nah kemarin itu belum di literaturnya itu dulu masih poinnya itu cuma satu, yaitu conceptualizations of blend running in LT setting. Jadi tidak spesifik ke EYL karena ya kan saya bilang juga nanti itu bongkar-bongkar lagi. Yang penting ambil data aja dulu, Iya, ya. Sir. Instrumennya pastikan benar, sudah valid, ambil data, bab 1, bab 2 dibongkar nanti, ya. Nggak mungkin selalu begitu. Bergantung dari hasil temuan nanti, gitu ya. Sir. Ya, lanjut aja kerja langsung ya. Ya, baik, Sir. Ya. Ya. Udah. Paling untuk dapat izinnya mahasiswa itu dia diharuskan ngechat ke pembimbing 1 dan 2 untuk minta izin untuk membuat surat penelitian. Ketika dosen pembimbing 1, 2 bilang iya silahkan, itu cukup kita screenshot sebagai bukti. Perlu itu saja sebenarnya. Nanti saya chat Mister. Karena itu diperlukan untuk mempunyai untuk ada surat izin penelitian. Surat masa dari dosen, ngawur bener. Ya dari lembaga. Enggak, ini tanda bukti boleh melakukan penelitian tuh Sir. Soalnya itu harus sih tanda tangan aja, bikin surat minta persetujuan, saya tanda tangan. Kalau itu sih gampang. Iya Sir, cukup itu saja. Ya. Sebenarnya chat saja Sir, boleh kata misalkan boleh kata boleh saja udah bikinin aja, bikin semacam surat pernyataan, nanti saya tanda tangan gitu aja. Jangan lisan, jangan riset masalah lisan. Semua dokumen dokumenkan ya. Ya baik Sir. Nanti saya terima. Terima kasih lagi semua ya, bekerja lagi. Nanti bimbingannya nanti ini aja, kalau sudah ada data gitu, baru kita cek lagi bab 1, bab 2, bab 3-nya. Kalau bab 3 itu lebih ke ini sih, template itu. Jadi nggak begitu problem. Yang problem itu bab 1, bab 2 ya. Setelah ada data, kita cek lagi cerita di bab 1 ini masuk akal enggak dengan temuan data. Kemudian dukungan teori konsep penelitian sebelumnya cocok tidak dengan hasil data seperti ini, nanti bab 2-nya kita periksa lagi, begitu. Ntar maaf, mau nanya lagi boleh? Ya, silakan. Kan kalau misalkan Yepi mau buat yang instructional procedure, nah pengen ngikutin yang jurnal yang dari Pak Handoyo tadi. Nah itu ngadopsinya berarti kan itu pakai genre base approach ya, Sir. Berarti Yepi ikutin pakai GBA itu, Sir, apa gimana? Ya tidak harus ikut. Ikut boleh, tidak ikut juga tidak boleh. Yang penting kita punya cara sendiri. Oh. Jadi tetap ngadopsinya berdasarkan artikel dari Pak Handoyo, tapi boleh pakai sesuai dengan YV kayak gitu ya, Sir? Kalau menurut YP yang punya saya misalnya kurang lengkap, ini lengkap ya ikuti yang lengkap gitu aja. Oh gitu. Ya, Sir. Oke, kasih. Kalau menurut YP sudah lengkap, hanya saya butuh contoh bagaimana membuat instruction procedure, ya berarti hanya mengadaptasi aja gitu. Kan kata saya tadi 2 ya, adopsi berarti 100%. Tapi di tempat berbeda gitu. Adaptasi hanya mengikuti gaya-gaya cara instruction procedure-nya.
Sedangkan aktivitasnya ya ikut sesuai dengan kegiatan penelitian saya saat ini begitu. Ya, Sir. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Sir. Ya, selamat bekerja ya, sukses. Nanti kalau sudah ada data, kita diskusi lagi tentang bab 1, bab 2-nya. Oke? Iya, baik, Sir. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu dilengkapi dulu, Bi, yang data ini. Kenapa kualitatif riset itu challenging gitu. Nanti saya untuk memberi contoh cara mengolah data. Sudah ada. Tematik analisis. Ya? Ya, sudah dilengkapi. Diberi nama. Nama yang memberikan pendapatnya begitu, Sir? Iya, iya. Oh ya, baik, Sir, ya. Nanti saya berikan nama. Siapa tahu nanti saya ingin wawancara juga gitu. Maksudnya apa gitu. Ya. Oh ya, baik, Sir. Ya, saya kasih nama sekarang. Jadi nama asli ya. Oke, terima kasih, Bi. Nanti diatur lagi pertemuan berikutnya. Baik, Sir. Ya, Sir, saya mau nanya dulu sebentar. Iya, silakan. Tadi kan saya kata Mister mungkin experience-nya bukan tentang bukan cuma experience dong, tapi reaksi sama respon. Nah, itu saya nggak taruhin di judul, tapi masuk ke research question sama purpose, itu boleh, Sir, dimasukinnya ke situ aja. Ya, di purpose itu artinya tujuan penelitian kita mau kemana secara rinci ya, dilengkapi. Kemudian untuk membantu kita supaya jawabannya bisa didapat, kita buat pertanyaan research question gitu ya. Jadi research question itu bagian dari tujuan sebetulnya. Iya, tapi nanti yang kata dari reaksi sama responnya nggak saya masukin di judul, itu boleh nggak? Nah, nanti setelah tujuannya dibuat, baru kita tahu kira-kira judulnya apa. Gitu. Jadi buat tujuan dulu yang jelas, nanti baru direkayasa lagi judul. Judul itu bisa direkayasa. Yang penting mewakili isi sebenarnya, judul itu mewakili isi. Dan membantu membuat bab 2. Nah, karena yang ada di bab 2 itu yang ada di judul. Di luar judul, nggak perlu ada di bab 2 begitu. Membantu kita peneliti lebih fokus membuat kajian pustakanya ya. Oke, Sir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Waalaikumsalam.